down, I know you got me, baby. Halo guys, perkenalkan nama saya Poppy Febriani Deli dengan NIM 2248201149. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah biostatistik untuk memenuhi tugas dari Bapak Aryadi Saputra MSI. Baiklah, selamat menonton. Baiklah, pertama kita akan melakukan uji ANOVA. Datanya sudah saya masukkan sebelumnya, yaitu dengan ada 3 kelompok, yaitu hewan, kelompok, dan kakak. Untuk kelompok hewan uji, kita melakukan value 1 sampai 5, yaitu 1 kelompok negatif, 2 kelompok positif, 3 kelompok dosis rendah, 4 kelompok dosis sedang, dan 5 kelompok dosis tinggi. Kemudian kita melihat untuk data view-nya, sudah saya masukkan data sebelumnya, yaitu pertama kita akan melihat data ini normal atau tidak, yaitu dengan analyze, descriptive statistik, dan tekan explore. Kemudian untuk di dependent list kita masukkan kadar kolesterol, dan untuk factor list kita masukkan kelompok hewan uji. Kemudian kita lihat plots-nya, kita centang normality plots with test, kemudian continue, dan kita tekan statistik. Lihat deskriptifnya sudah dicentang atau tidak. Kalau belum dicentang dulu, baru tekan continue. Kemudian oke. Kemudian kita lihat pada bagian Shapiro wheel, karena data kita yang gunakan kurang dari 50 dan mendapatkan sig 0,8, berarti besar dari alfa dan data dinyatakan normal. Dan di sini kita akan melakukan uji ANOVA, yaitu pertama kita tekan analyze, kemudian compare means, lalu one way ANOVA, lalu untuk dependence kita masukkan kadar kolesterol, dan kelompok hewan uji kita masukkan ke faktor, lalu kita tekan post hoc, kita centang LSED, lalu continue, kemudian kita tekan option, dan kita centang homogeneity of variance test, kemudian continue, lalu oke. Dan untuk hasilnya pada test of homogeneity of variance mendapatkan sig 0,8, yang mana besar dari alpha, berarti data kita homogen. Dan kita lihat pada bagian ANOVA mendapatkan sig 0,0, yang mana berarti kecil dari alpha, berarti ada perbedaan dalam data. Dan kita lihat pada post hoc-nya mendapatkan hasil yang berbeda pada kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah, dan kelompok positif dengan kelompok dosis tinggi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, kita ubah terlebih dahulu data menjadi kategori, yaitu dengan cara tekan transform, kemudian tekan record into difference variable, kemudian untuk kadar kolesterol kita masukkan ke input variable, kemudian kita buat namanya KK2, dan labelnya kategori kadar kolesterol. Kemudian kita ceng, dan kita tekan all any values, dan kita buat value-nya 1 dengan tekan ring dengan pertama dengan angka 90, kemudian true-nya 119, kemudian kita tekan add, kemudian untuk value 2 kita bikin 120 dengan true-nya 139, lalu add, kemudian dan untuk value ketiga kita buat di rank value true highest, yaitu 140, lalu add, kemudian continue, lalu kita tekan OK. Dan ya, sekarang sudah ada KK2 di data view. Kemudian kita tekan variable view, dan kita ubah desimal menjadi 0. Dan untuk values-nya, kita buat 1 normal, lalu add, 2 sedang, lalu add, dan 3 tinggi, lalu add, lalu tekan OK. Ya, selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis, yaitu dengan analyze dan parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian k-independent sample. Untuk tes variabelnya kita masukkan kategori kadar kolesterol, dan untuk groupingnya kita masukkan kelompok hewan uji. Kemudian kita tekan define rank, kemudian untuk minimumnya 1 dan maksimumnya 5, dan continue. Jangan lupa untuk centang Kruskal-Wallis, kemudian OK. Dan ya, di sini kita mendapatkan sig yaitu 0,0, yang mana kecil dari alpha. Kemudian kita akan melakukan uji Mann-Whitney, yaitu dengan cara analyze dan parametric test, legacy dialogs, dan two independent sample. Untuk tes variabelnya kita masukkan kategori kadar kolesterol, dan groupingnya kelompok hewan uji. Kemudian kita tekan define rank, untuk grup 1-nya itu 1 dan grup 2-nya itu 3. Kemudian continue, kemudian centang Mann-Whitney U, kemudian baru OK. Dan ya, di sini kita mendapatkan sig 1,0, yaitu besar dari alpha. Berarti antara kelompok negatif dan kelompok dosis rendah tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita akan melakukan uji kedua, yaitu uji C-square. Di sini sudah ada
saya bikin datanya di variable view, yaitu dengan responden, jenis kelamin, dan kadar kolesterol. Untuk jenis kelamin di sini kita membuat values-nya yaitu 1 perempuan dan 2 laki-laki. Dan untuk penurunan kadar kolesterol 1 ya dan 2 tidak. Kemudian untuk data view sudah saya masukkan. Selanjutnya kita melakukan ujinya, yaitu tekan analyze, descriptive statistic, crop tabs. Kemudian untuk row kita masukkan penurunan kadar kolesterol, dan kolom kita masukkan ke jenis kelamin. Kemudian kita tekan statistik, lalu kita checklist chi-square, dan race. Kemudian continue, dan kita tekan cell, kita centang observed dan expected, dan row dan kolom, lalu continue, lalu kita tekan OK. Dan di sini kita lihat data kita 100% valid, dan kita lihat pada uji chi-square-nya, kita menggunakan 2 sel yaitu 50%. Kita lihat pada Fisher yang mana kita mendapatkan sig 1,0 yaitu besar dari alpha, berarti tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada penurunan kadar kolesterol. Dan untuk risknya laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan 1. Dan untuk uji yang ketiga itu kita melakukan uji regresi linear. Di sini sudah saya masukkan variabel view-nya, itu ada konsentrasi dan absorpsi. Konsentrasi itu yaitu konsentrasi vitamin C. Kemudian untuk data view-nya juga sudah saya masukkan. Caranya yaitu analyze, kemudian regression, lalu linear. Untuk dependent list kita masukkan konsentrasi, dan untuk di independent kita masukkan absorpsi. Lalu kita tekan OK. Dan ya, untuk hasilnya kita melihat R kuadratnya. R kuadrat harus besar dari 95, dan kita mendapatkan 0,99 yaitu atau 99%. Dan nilai regresi kita bisa diterima. Dan untuk nilai Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y sama dengan 107,719 dikurang 140,964X. Dan inilah video yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton.